Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raditya Dewa Prastio dari program studi D4 Teknik Listrik dengan NIM 25091387003 dari kelas 2025. Di video ini kita akan membahas 3 protokol komunikasi yang sering digunakan dalam sistem Internet of Things atau IoT, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Seperti yang kita tahu, dalam sistem IoT ada banyak perangkat seperti sensor, microcontroller, ataupun smartphone yang saling terhubung melalui internet supaya perangkat-perangkat tersebut bisa bertukar data dan berkomunikasi. Maka dibutuhkan sebuah protokol komunikasi. Nah, 3 protokol yang paling sering digunakan dalam sistem IoT adalah HTTP, MQTT, dan COAP. Masing-masing protokol ini memiliki cara kerja serta karakteristik dan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Pada video ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari HTTP, MQTT, dan COAP. Yang kedua, cara kerja masing-masing protokol. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan keempat, serta perbedaan utama di antara ketiganya. Nah, yang pertama kita bahas HTTP. HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transport Protocol. Protokol ini adalah salah satu protokol yang paling umum yang digunakan di internet, terutama dalam komunikasi antara web browser dan web server. Contohnya, ketika kita membuka sebuah website di browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, saat kita mengetik alamat website, sebenarnya browser kita sedang mengirimkan request HTTP ke server. Kemudian server akan memberikan respon berupa halaman website yang kita lihat. Cara kerja HTTP. HTTP menggunakan konsep client server yang dengan mekanisme request dan respon. Alurnya kira-kira seperti ini. Klien mengirimkan request ke server. Server menerima dan memproses request tersebut. Server mengirimkan respon berupa data yang diminta. Contohnya dalam sistem IoT. Misalnya ada sensor suhu yang mengirimkan data suhu ke sebuah server. Sensor tersebut dapat menggunakan HTTP untuk mengirim data ke server dalam bentuk request. Setelah itu, server akan menyimpan atau menyampaikan data tersebut. Lalu ada kelebihan HTTP. Beberapa kelebihan HTTP yaitu yang pertama, sudah sangat umum digunakan di internet. Terus mudah diimplementasikan, banyak library dan framework yang mendukung. Lalu ada kekurangan HTTP. HTTP juga memiliki beberapa kekurangan jika digunakan pada sistem IoT, yaitu yang pertama, konsumsi bandwidth cukup besar. Lalu yang kedua, overhead komunikasi relatif tinggi. Yang ketiga, kurangnya efisien untuk perangkat dengan memori dan daya yang terbatas. Karena alasan tersebut, dalam sistem IoT sering digunakan protokol yang lebih ringan seperti MQTT atau COAP. Selanjutnya kita bahas MQTT. MQTT merupakan singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. Protokol ini dirancang khusus untuk komunikasi data yang ringan dan efisien, terutama pada jaringan dengan bandwidth kecil atau koneksi yang tidak stabil. Berbeda dengan HTTP yang menggunakan konsep request dan respon, MQTT menggunakan konsep publish dan subscribe. Cara kerja MQTT. Dalam MQTT terdapat 3 komponen utama, yaitu publisher. Publisher adalah perangkat yang mengirimkan data. Lalu ada broker. Broker adalah server yang bertugas mengatur komunikasi dan mendistribusikan pesan. Lalu ada subscriber. Subscriber adalah perangkat yang menerima data. Prosesnya seperti ini. Publisher mengirim data ke broker dengan topik tertentu. Broker menerima data tersebut, lalu subscriber yang berlangganan atau subscribe ke topik tersebut akan menerima pesan tersebut. Contoh penggunaan MQTT, contohnya dalam sistem smart home. Misalnya ada sensor
Sensor suhu di dalam rumah yang mengirimkan data suhu setiap beberapa detik. Sensor tersebut bertindak sebagai publisher yang mengirimkan data ke broker dengan topik misalnya temperatur. Kemudian smartphone atau aplikasi monitoring yang bertindak sebagai subscriber yang menerima data dari topik tersebut. Dengan begitu, pengguna bisa memantau suhu rumah secara real time. Kelebihan MQTT. Beberapa kelebihan MQTT adalah yang pertama, protokol sangat ringan. Yang kedua, menggunakan bandwidth yang kecil. Yang ketiga, cocok untuk perangkat IoT. Yang keempat, dapat bekerja dengan baik pada jaringan yang tidak stabil. Lalu ada kekurangan MQTT. Yang kekurangannya itu seperti membutuhkan server broker tambahan. Lalu ada tidak secara langsung kompatibel dengan sistem web seperti HTTP. Walaupun begitu, MQTT tetap menjadi salah satu protokol yang paling populer dalam sistem IoT. Lalu protokol yang ketiga yang kita bahas adalah CoAP. CoAP merupakan singkatan dari Constrained Application Protocol. Protokol ini dirancang khusus untuk perangkat dengan resource terbatas seperti sensor kecil, perangkat embedded, atau perangkat IoT dengan kapasitas memori yang kecil. Cara konsep CoAP sebenarnya mirip dengan HTTP karena sama-sama menggunakan sistem request dan respon. Namun perbedaan utamanya adalah pada protokol transport yang digunakan. HTTP menggunakan TCP, sedangkan CoAP menggunakan UDP. Karena menggunakan UDP, komunikasi pada CoAP menjadi lebih ringan dan cepat. Lalu cara kerja CoAP. Cara kerja CoAP hampir sama dengan HTTP. Klien mengirimkan request ke server. Server memproses request tersebut. Lalu server mengirimkan respon kembali ke klien. Namun karena menggunakan UDP, komunikasi CoAP memiliki overhead yang lebih kecil, sehingga lebih cocok untuk perangkat IoT dengan keterbatasan daya dan memori. Lalu ada kelebihan CoAP. Beberapa kelebihan CoAP yaitu yang pertama, protokol sangat ringan. Yang kedua, konsumsi daya rendah. Yang ketiga, cocok untuk perangkat IoT kecil. Lalu ada kekurangan CoAP. CoAP juga memiliki beberapa kekurangan seperti tidak sepopuler HTTP atau MQTT. Implementasinya relatif lebih kompleks. Nah, jika dibandingkan secara umum, perbedaan ketiga protokol ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama dari cara berkomunikasi. HTTP menggunakan request dan respon. MQTT menggunakan publish dan subscriber. Terus CoAP juga menggunakan request dan respon. Lalu dari aspek transport protokol, HTTP menggunakan TCP, MQTT juga menggunakan TCP, dan CoAP menggunakan UDP. Terus ada aspek dari penggunaan utama. HTTP biasanya digunakan untuk aplikasi web, MQTT banyak digunakan pada sistem IoT, lalu CoAP digunakan untuk perangkat IoT dengan resource sangat terbatas. Nah, sebagai kesimpulan, HTTP, MQTT, dan CoAP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data pada jaringan internet maupun sistem IoT. HTTP cocok digunakan untuk berkomunikasi berbasis web. MQTT lebih efisien untuk sistem IoT karena menggunakan mekanisme publish dan subscribe yang ringan. Sedangkan CoAP dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan keterbatasan daya dan memori. Pemilihan protokol yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan sistem, kondisi jaringan, serta kemampuan perangkat yang digunakan. Nah, itu dia merupakan protokol komunikasi yang sering digunakan dalam sistem IoT. Itu ada HTTP, MQTT, dan CoAP.
Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.